Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai filsafat manusia. Filsafat manusia ini adalah sebuah kajian yang sangat penting dalam memahami siapa sih sebenarnya manusia itu, apa hakikatnya, serta bagaimana kedudukan dan peran manusia dalam kehidupan ini. Melalui filsafat manusia ini, kita tidak hanya mempelajari manusia dari segi biologis, tetapi juga dari sisi eksistensial, spiritual, moral, dan sosial. Yang pertama adalah hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Al-Ghazali terletak pada jiwanya, bukan pada tubuhnya. Bagi Al-Ghazali, manusia adalah makhluk yang memiliki dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Kemudian tubuh manusia hanyalah alat sementara yang digunakan untuk menjalani kehidupan di dunia, sedangkan jiwa adalah hakikat sejati manusia yang bersifat kekal dan berasal dari Tuhan. Dan jiwa manusia juga memiliki kemampuan untuk mengenal kebenaran, membedakan yang baik dan buruk, serta berpotensi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali juga membagi jiwa manusia ke dalam 4 kekuatan, yaitu nafsu, amarah, akal, dan hati. Nafsu adalah dorongan duniawi yang cenderung membawa manusia pada kesesatan. Amarah adalah kekuatan yang berkaitan dengan keberanian dan dorongan emosional. Akal adalah alat untuk berpikir dan menimbang kebaikan, sedangkan hati adalah pusat spiritual yang menjadi tempat pencarian cahaya ilahi. Bagi Al-Ghazali, kebahagiaan sejati manusia tidak terletak pada kesenangan materi, tetapi pada kebersihan jiwa dan kedekatannya kepada Allah. Manusia harus membersihkan jiwanya dari sifat-sifat tercela seperti keserakahan, kesombongan, dan cinta dunia, serta mengisinya dengan sifat-sifat mulia melalui mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu dengan berzikir dan ibadah yang tulus. Al-Ghazali menekankan bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian, sedangkan kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai yang telah dipaparkan di PowerPoint, dalam pandangan Al-Ghazali, sebenarnya tujuan hidup manusia itu sendiri tidak hanya sebatas mengejar dunia atau kesenangan fisik gitu. Jadi manusia ini memiliki dua unsur penting yang seperti dibahas sebelumnya pada hakikat manusia, yaitu jasad dan jiwa. Jasad ini adalah tubuh manusia yang bersifat sementara dan akan hancur. Sementara jiwa adalah hakikat sejati manusia yang bersifat kekal. Oleh karena itu tujuan hidup manusia ini harus berhubungan dengan penyempurnaan jiwa gitu. Bukan sekadar memuaskan keinginan duniawi. Kemudian Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan utama hidup manusia itu sendiri adalah untuk mengenal Allah atau dinamai ma'rifatullah. Mengenal Allah ini sebenarnya bukan hanya melalui akal atau teori saja gitu, tapi dengan hati yang bersih dan memiliki pengalaman spiritual yang mendalam. Manusia juga diciptakan sebagai potensi untuk mengenal penciptanya. Hal tersebut ini menjadi puncak dari tujuan hidup itu sendiri menurut Al-Ghazali. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manusia ini perlu adanya menyucikan jiwanya gitu, atau dinamakan tazkiyatun nafas. Jiwa yang dipenuhi sifat-sifat buruk seperti sombong, iri, dan lain-lain ini tidak akan mampu mendekat kepada Tuhan gitu. Maka manusia itu sendiri harus melatih dirinya untuk membuang sifat-sifat tercela tersebut dan mengganti dengan akhlak-akhlak mulia seperti sabar, ikhlas, dan hal-hal yang mulia yang lain. Selain itu, hidup manusia itu sendiri juga dimaksudkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi Al-Ghazali juga menekankan bahwa seluruh aktivitas manusia itu baik belajar, bekerja, maupun bergaul juga harus diniatkan sebagai bentuk pengabdian gitu. Bukan sekedar sholat atau puasa yang disebut ibadah, tapi seluruh hidup manusia itu bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Pada akhirnya, tujuan akhir hidup manusia itu sendiri adalah untuk mencapai kebahagiaan sejati atau dinamakan al-sa'adah, yaitu kebahagiaan yang tidak bergantung pada harta, pada jabatan, atau hal-hal yang bersifat duniawi, melainkan kedekatan dan kepuasan batin karena bersama Allah. Mungkin demikian penjelasan singkat mengenai tujuan hidup manusia. Menurut Al-Ghazali, manusia sebagai makhluk berakal menempati posisi istimewa dalam tatanan ciptaan, karena akal adalah anugerah ilahi yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dalam pandangannya, akal bukan sekadar alat berpikir, melainkan sarana untuk mengenal kebenaran, membedakan yang baik dan buruk, serta mencapai ma'rifatullah.
atau pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Al-Ghazali menekankan bahwa potensi akal harus diarahkan dan dipandu oleh wahyu agar tidak tersesat oleh hawa nafsu atau spekulasi yang menyesatkan. Dengan akal yang tunduk pada petunjuk ilahi, manusia mampu menempuh jalan menuju kesempurnaan spiritual dan kebahagiaan sejati. Maka, akal bagi Al-Ghazali bukan hanya instrumen rasional, tapi juga cermin dimensi rohani yang dimurnikan, dapat mengantarkan manusia pada makna hidup yang hakiki. Dalam filsafat manusia, pembahasan mengenai manusia dan nafsu merupakan salah satu topik penting yang berkaitan dengan hakikat dan dinamika keberadaan manusia sebagai makhluk rasional sekaligus makhluk yang memiliki dorongan-dorongan alami. Alasan secara filosofisnya, yaitu yang pertama, mengenai pengertian nafsu. Secara umum, nafsu adalah dorongan atau kecenderungan batiniah dalam diri manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tertentu, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dalam bahasa Arab, istilah nafs bisa berarti jiwa, tapi dalam konteks ini, nafsu lebih merujuk pada keinginan-keinginan naluriah seperti makan, minum, seks, kekuasaan, harta, dan lain-lain. Adapun beberapa pandangan filosofis mengenai nafsu, yang pertama dari Plato membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian, yaitu ada rasional atau logistikon, yang kedua ada spirit atau timos, dan yang ketiga ada nafsu atau epitimia. Yang pertama rasional atau logistikon, yaitu bagian dari jiwa yang berpikir dan mengejar kebenaran. Yang kedua ada spirit atau timos, yaitu bagian yang mengatur kehendak dan keberanian. Yang ketiga ada nafsu atau epitimia, bagian dari jiwa yang berkaitan dengan dorongan dan keinginan jasmania. Menurut Plato, jiwa yang sehat adalah jiwa yang dikendalikan oleh rasio, bukan oleh nafsu. Nafsu harus dikendalikan agar manusia bisa mencapai kebajikan dan kehidupan yang harmonis. Saya akan membahas mengenai kebebasan dan tanggung jawab. Kenapa sih kebebasan itu digabungin pembahasannya sama tanggung jawab? Karena kita kan dianugerahi kemampuan untuk memilih, dan kita bebas buat memilih yang mana aja gitu. Baik dari hal yang kecil dan mau sampai ke yang besar gitu. Setiap hari gitu. Ada bagian dari diri manusia yang cenderung pada kesenangan dunia dan keburukan, itu yang namanya nafsu. Nah, nafsu itu juga akan sedikit banyaknya mempengaruhi mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan gitu. Nah, kenapa tanggung jawab ada gitu? Ya, karena setiap pilihan itu pasti memiliki konsekuensinya. Nah, itu kan yang dinamakan tanggung jawab. Jadi setiap pilihan yang kita ambil gitu, setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Semua itu akan kembali ke kita gitu. Nah, maka dari itu adalah kita gunakan gitu kebebasan ini dengan penuh kesadaran. Kita harus bisa berupaya gitu mengendalikan nafsu untuk mengarah ke kebaikan dan memilih jalan yang diridhoi oleh Allah gitu loh. Selanjutnya ada tingkatan jiwa menurut Al-Ghazali. Dalam pandangan Al-Ghazali, perjalanan jiwa manusia adalah sebuah proses panjang yang bergerak dari kegelapan menuju cahaya, dari kehinaan menuju ketenangan. Pada awalnya, manusia berada dalam tingkatan jiwa amarah, yaitu jiwa yang dikuasai hawa nafsu dan selalu mendorong pada perbuatan buruk. Orang dalam tahap ini hidup sesuka hati, mengejar kesenangan dunia tanpa peduli dosa, bahkan sering tak sadar bahwa dirinya sedang terperosok dalam keburukan. Namun, seiring waktu, ketika hati mulai terusik dan akal mulai berbicara, manusia dapat naik ke tingkatan jiwa lawamah, yaitu jiwa yang mulai mencela dirinya sendiri, merasa bersalah atas kesalahan yang dilakukan, dan mulai bergumul atas keinginan untuk berbuat baik dan godaan untuk kembali pada keburukan.
Pada tahap ini, manusia sadar dan mulai berjuang meski terkadang jatuh lagi dalam dosa. Jika terus berusaha dan menguatkan hati, manusia bisa sampai pada puncak tertinggi yaitu jiwa mutmainah, jiwa yang tenang dan damai, yang sudah mampu mengalahkan hawa nafsu dan menerima segala ketetapan Allah dengan lapang dada. Di sini, manusia menemukan ketenangan sejati, tidak lagi gelisah dengan urusan dunia, dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, keyakinan, dan kedekatan kepada Sang Pencipta.